Pemirsa, meski harga komoditas pangan impor seperti kedelai dari Amerika Serikat, buah-buahan dari Cina, dan juga bawang putih dari Vietnam kerap berfluktuasi, Pasar Induk Sidotopo mampu menjaga pasokan dan terus melayani kebutuhan masyarakat. Namun berkat jaringan distribusi yang luas dan juga kerjasama dengan berbagai pemasok, Pasar Induk Surabaya Sidotopo tetap mampu memastikan pasokan aman dan juga perdagangan berjalan lancar. Pasar Induk Surabaya Sidotopo menjadi salah satu pusat distribusi pangan terbesar di Jawa Timur yang tetap aktif memenuhi kebutuhan masyarakat meski harga sejumlah komoditas impor mengalami pasang surut. Perubahan harga ini umumnya dipengaruhi oleh faktor nilai tukar mata uang, biaya transaksi, dan kebijakan perdagangan internasional. Ketika harga barang impor naik di negara asal, harga di dalam negeri ikut menyesuaikan. Namun berkat jaringan distribusi yang luas dan kerjasama dengan berbagai pemasok, Pasar Induk Surabaya Sidotopo tetap mampu memastikan pasokan aman dan perdagangan berjalan lancar. Penurunan harga di negara asal pun langsung dimanfaatkan pedagang untuk memberikan harga yang lebih terjangkau bagi pembeli. Menurut pengamat ekonomi Profesor Rosanto Dwi Handoyo, ketergantungan pada barang impor memang memerlukan strategi cermat. Namun Pasar Induk Surabaya Sidotopo memiliki peluang besar untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan memadukan penjualan produk impor dan produk lokal, pasar ini berperan sebagai penghubung penting antara petani, pemasok, dan konsumen. Ya, kaitannya dengan isu yang terkait perdagangan yang dilakukan ya, perjanjian perdagangan ya antara Indonesia dengan Amerika, kebijakan Trump gitu ya, dan mungkin juga dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat sebetulnya kan kita itu 0% ya Pak ya. Jadi produk-produk Amerika masuk ke kita itu 0%, justru produk kita yang ke Amerika itu yang kena tarif kan gitu ya. Nah, termasuk juga produk-produk dari negara lain. Kita sebetulnya ada banyak perjanjian perdagangan bebas ya, misalnya dengan Cina, dengan Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara ASEAN. Ada 24 negara yang menjadi partner dagang kita yang kita ada perjanjian perdagangan bebas. Artinya barang dari kita masuk ke negara-negara tersebut itu murah, tidak dikenakan tarif. Barang-barang dari negara-negara tersebut masuk ke kita itu juga tidak dikenakan tarif, artinya 0%. Apalagi kategori barang yang masuknya itu adalah barang pertanian gitu ya, barang komoditas bahan pokok seperti itu hampir sebagian besar itu tarifnya 0% atau mendekati 0%, sehingga sebetulnya harga barang impor di luar negeri dengan di negara kita itu hampir sama, jadi harganya itu sama dengan harga internasional. Ya karena memang tidak ada tarif, kita nggak mengenakan tarif untuk barang-barang itu. Nah sehingga biasanya memang untuk beberapa komoditas bahan pokok ya, misalnya kayak bawang putih tadi, kemudian kedelai dan lain-lain, itu kita memang sebagian besar untuk barang-barang itu kita impor gitu ya. Untuk kedelai hampir 95% kita impor. Bawang putih juga hampir sebagian besar kita impor. Nah sehingga tentunya harga barang impor itu lebih rendah daripada harga dalam negeri. Sehingga otomatis harga dalam negeri di kita itu otomatis rendah itu untuk barang-barang yang kategorinya seperti itu. Nah ini memang salah satu kebijakan pemerintah terkait dengan dalam konteks ini adalah ketahanan pangan ya. Jadi salah satu kemandirian pangan ya. Kemandirian pangan ini bukan hanya disuplai dari domestik, tapi juga disuplai dari barang impor. Kalau kemampuan produksi kita masih kurang, maka kita bisa impor gitu. Nah, beberapa komoditas pertanian yang seperti tadi itu memang kita masih impor dari negara lain gitu, sehingga otomatis masuk ke negara kita juga harganya sama dengan harga internasional. Dan memang harga-harga barang itu kenapa kita impor, karena memang harganya sudah rendah. Petani kita cukup sulit ya untuk memproduksi barang dan menjual sama dengan harga di internasional. Sehingga oleh karena itu seperti bawang putih gitu ya, kemudian juga kedelai, kadang-kadang juga bawang merah gitu ya. Kadang-kadang kita impor bawang merah dari Filipina, bawang putih dari Cina, kedelai juga dari Amerika gitu ya. Nah, barang-barang itu memang kalau disuruh kompetitif ya, disuruh kompetisi petani kita dengan petani dari negara-negara tersebut itu kalah gitu. Jadi memang kita bisa produksi, tetapi bukan hanya konteks produksi.
produksi yang bisa menghasilkan barang yang murah itu yang sebagian besar petani kita agak untuk komoditas seperti itu kurang kompetitif, sehingga kalaupun kita akan menghasilkan barang-barang komoditas seperti itu harganya lebih mahal. Nah, sehingga itulah kemudian ya kita selama ini lebih banyak impor ya untuk barang-barang komoditas itu. Dan Rosanto menilai langkah seperti ini memperluas kemitraan dengan petani lokal, meningkatkan kualitas produk dalam negeri, dan memberi ruang promosi yang lebih besar bagi produk lokal, akan semakin menguatkan peran Pasar Induk Surabaya Sidotopo sebagai pusat perdagangan pangan yang tangguh. Dukungan kebijakan pemerintah dalam peningkatan kapasitas produksi dan distribusi domestik juga akan semakin memantapkan posisi pasar induk ini sebagai penjaga stabilitas pasokan dan harga sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian daerah.